Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Wahyu rahimakumullah. Hidup di dunia adalah hidup yang sementara. Hidup yang pada masanya akan kita tinggalkan. Hidup yang oleh Allah diciptakan sebagai tempat bagi kita untuk bercocok tanam kebaikan, untuk mencari bekal guna menghadapi kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Dan ketahuilah bahwa di antara bekal-bekal yang ada, bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan mencarilah bekal kalian semua, dan bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Maka melalui mimbar khutbah pada siang hari ini, saya mengajak diri kita semua, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Baru saja kita lewati 27 Rajab, di mana di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa di mana Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Secara historis, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj adalah keadaan Nabi, di mana Nabi dihadapkan dengan musibah yang sangat luar biasa, sehingga ini menyebabkan baginda Nabi bersedih. Yang pertama yaitu meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, dan yang kedua meninggalnya istri tercinta Nabi yaitu Siti Khadijah. Padahal keduanya dikenal sebagai orang yang senantiasa melindungi perjuangan Nabi, membantu perjuangan Nabi. Tetapi oleh Allah dicabut nyawanya pada tahun yang sama, sehingga Nabi bersedih. Dan di tahun itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Saat keduanya meninggal, orang yang terkenal sebagai pahlawan Nabi ini meninggal, maka kafir Quraisy pun semakin berani untuk mengganggu jalan dakwah Nabi, melakukan intimidasi, semakin berani mengganggu perjuangan Nabi, sehingga Nabi pun kemudian hendak melakukan hijrah ke kota yang disebut dengan Taif, dengan harapan di sana Nabi mendapatkan sambutan yang baik, sehingga dengan lebih mudah menyebarkan agama Allah.
Saat Nabi hijrah ke Taif, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi. Orang Taif tidak menyambut Nabi dengan baik. Justru di situ Nabi diancam dengan ancaman yang lebih besar. Bahkan orang Taif tidak segan melempari Nabi dengan batu, dengan kotoran, sehingga Nabi sempat berdarah. Di dalam riwayat disebutkan karena lemparan batu orang-orang Taif yang tidak mau kehadiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pun kembali ke Makkah. Nabi kemudian dalam posisi yang sedih seperti ini mendapatkan hadiah dalam tanda petik yang berupa Isra dan Mi'raj. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu bahwa di dalam hidup ini kita semua akan dihadapkan dengan ujiannya masing-masing. Setiap manusia akan dihadapkan dengan musibahnya masing-masing, dan kita tidak bisa lari dari ini, sebab ini sudah menjadi garis takdir kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah 155 menegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti akan kami uji diri kalian semua. Artinya tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya ujian. Bisyai'im minal khauf, dengan berbagai ujian. Minal khauf seperti rasa khawatir, rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta. Ada juga yang diuji dengan kematian, dengan sakit dan seterusnya, was samarat, gagal panen atau terganggunya usaha-usaha yang sedang kita kerjakan, dan seterusnya, berbagai macam ujian. Wa basyiris sabirin, Allah menutup kalimat ini, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya ujian. Mungkin kita tidak diuji dari sisi ekonomi, tetapi bisa diuji dari persoalan keluarga kita, anak kita, istri kita, dan seterusnya. Atau mungkin tidak diuji dari sisi persoalan keluarga, bisa diuji dari sisi-sisi yang lain. Tetapi tidak perlu khawatir, karena Allah menutup kalimat ini dengan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad terhadap orang-orang yang sabar. Artinya apa? Jalan satu-satunya supaya hidup kita bahagia, kita mesti bersabar dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersabar? Allah memberikan beberapa tips, beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kita harus meyakini bahwasannya tidak ada kejadian apapun di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang menimpa kehidupan kita, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Sebab apapun yang menimpa kehidupan kita, hakikatnya itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Bahkan daun yang jatuh sekalipun tidak pernah lepas dari takdir, kehendak, iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka libatkan Allah di dalam persoalan kita. Libatkan Allah dalam musibah-musibah yang kita hadapi. Jangan hanya mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, kemampuan kita. Jangan. Kita wajib berusaha, wajib berikhtiar, tapi jangan sekali-kali lupakan Allah. Libatkan Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang harus kita hadapi, yang kita pegang di dalam menghadapi ujian, kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah sudah diukur kadarnya.
La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan suatu musibah, suatu ujian, kecuali hamba yang diberi ujian tadi itu sudah diukur kalau ia mampu untuk menghadapinya. Maka saat kita merasa berat dengan ujian-ujian yang kita hadapi, saat kita merasa tidak mampu, kita harus dibalik pola pikirnya. Berarti pada saat itu Allah sedang memandang kita sebagai orang yang kuat. Allah memandang kita sebagai orang yang mampu untuk menghadapi ujian itu tadi. Maka kita harus munculkan, tumbuhkan rasa optimis di dalam diri kita bahwa kita mampu menghadapi ujian itu. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip yang harus kita pegang di dalam menghadapi ujian, bahwa setiap ujian sudah diciptakan oleh Allah sepaket dengan solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali, bermakna takkid. Artinya pasti, percayalah bahwa setiap di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah putus asa dengan kehidupan yang mungkin kita rasakan berat. Kita semua diuji sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi makhluk-makhluk Allah yang lulus atas setiap ujian yang Allah berikan, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan, sa'adah fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'adah fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri ma sahibid dunya wad din. Allahumma ij'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.